Batik Baladewa. Candi Ceto dibangun sekitar abad ke-15 tahun 1451 sampai 1470 di zaman Kerajaan Majapahit pada masa akhir pemerintahan Prabu Brawijaya V. Candi Ceto sejak awal didirikan merupakan situs suci yang berhubungan dengan penghormatan arwah-arwah leluhur. Candi ini juga dikenal dapat melepaskan kutukan dan sebagai tempat melakukan ritual tolak bala dan ruatan. Candi Ceto berada di ketinggian 1.400 meter di atas permukaan laut, yang mana candi ini merupakan salah satu candi tertinggi di Indonesia dan posisinya terletak di lereng sebelah barat Gunung Lawu. Nama Ceto yang dalam bahasa Jawa berarti jelas digunakan sebagai nama dusun tempat candi ini, yang terletak di Desa Gumeng, Kecamatan Jenawi, Kabupaten Karanganyar, Jawa Tengah. Bagi teman-teman, Rida sekarang berada di Candi Ceto. Nah, Rida kesehariannya sering memakai home dress batik Baladewa. Dan kebetulan saja, Rida sangat menyukai olahraga alam bebas. Di sini Rida mempunyai keinginan untuk melakukan sebuah eksperimen untuk mendaki dengan menggunakan home dress batik Baladewa. Home dress batik Baladewa bahannya halus, adem, model dan motifnya pun juga zaman now. Nah, juga enak dipakai untuk aktivitas di dalam rumah maupun di luar rumah. Contohnya seperti saya kali ini. Oh iya teman-teman, sebelum kita melakukan sebuah perjalanan pendakian, ada beberapa persiapan yang perlu kita lakukan. Yang pertama, kita harus siap mental, dimana kita memiliki niat yang cukup kuat untuk melakukan sebuah perjalanan pendakian. Yang kedua, ada persiapan fisik. Alangkah baiknya sebelum kita melakukan perjalanan pendakian, kita sering berolahraga. Yang ketiga, ada peralatan yang wajib untuk dibawa, seperti ada sepatu trekking, SB, matras, alat masak, P3K, jas hujan, dan juga logistik. Sebaiknya kita membawa logistik yang banyak mengandung kalori. Kemudian kalian juga harus meminta izin pada keluarga kalian untuk melakukan sebuah perjalanan pendakian. Nah, setelah persiapan semua itu selesai, sebelum melakukan perjalanan pendakian, kalian juga harus berdoa untuk keselamatan dan keamanan kalian. Yuk mas-mas, kita berdoa dulu. Mari kita berdoa menurut kepercayaan dan keyakinan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Tos dulu. New Generation International Batik. Yeah. Nah, di sini saya menggunakan tongkat yang menyamakan fungsinya dengan trek gitu, teman-teman. Kabut tebal sudah menyambut Besti. Banyak yang menyebut rute pendakian Gunung Lawu lewat Candi Ceto ini merupakan syarat hal mistis karena kesakralannya. Jadi, kita harus selalu sopan dalam bertutur kata dan menjaga tingkah laku saat mendaki.
Tas plastik ini berisi bibit tanaman kopi yang nanti akan kami tanam di sekitar pos 1 via Candi Ceto. Candi Ceto adalah tempat yang sakral, jadi pendaki tidak boleh membuang sampah sembarangan. Konon, untuk kaum perempuan, pastikan kalian sedang tidak datang bulan ya. Nah, ini Rida udah sampai di Candi Ketek. Bentar lagi kita menuju pos 1. Candi Ketek. Ketek dalam bahasa Jawa berarti kera. Pada tahun 2000 baru ditemukan kembali oleh warga masyarakat Dusun Ceto. Sudah sejak lama, lokasi Candi Ketek merupakan tempat berkumpulnya atau dibilang istana bagi kera-kera di lereng Gunung Lawu bagian barat. Karena penduduk setempat mempercayai bagian atas dari candi ini menyerupai Hanuman atau tokoh pewayangan berwujud kera putih. Waktu pendiriannya pun diperkirakan hampir sama dengan Candi Ceto, yaitu pada sekitar abad ke-15. Candi Ketek juga sebagai tempat peruatan untuk membebaskan seseorang dari kesalahan atau dosa. Di awal pendakian, kami diajak memasuki area hutan yang cukup rapat dengan tanjakan yang menguras tenaga. Ini sangat sulit dan dihadapkan pada medan yang ekstrem juga. Konon, jalur pendakian Gunung Lawu melalui Candi Ceto ini banyak dipercaya sebagai jalur perlintasan ke alam gaib. Tak heran bila melalui jalur ini para pendaki sudah dihadapkan dengan hal-hal yang aneh. Jadi ini fungsinya tongkat buat menopang tubuh kita biar tetap kuat jalan ya. Karena masyarakat meyakini bahwa pintu masuk Gunung Lawu arah depannya adalah dari Candi Ceto. Kebanyakan pendaki spiritual yang melakukan ritual atau bertapa biasanya sering melewati jalur Candi Ceto juga. Biasa? Masih biasa standarnya Wan. Nyaman Dan ya? ini home dressnya bikin adem, Oke. bikin nyaman bener. Kita bentar lagi udah mau nyampe di pos 1. Nah, di sini ada palang tulisannya dilarang keras menangkap atau memburu satwa liar. Tujuannya agar populasi mereka tetap terjaga ya. Ayo kita lanjut lagi. Yuk, kuat yuk. Sendang Patirtan Sabto Resi Pamungsaning Brawijaya. Di sini ada 7 pancuran. Menurut cerita, Prabu Brawijaya V saat mendaki ke atas puncak Lawu ditemani 7 orang resi yang mengikuti kemana beliau pergi. Prabu Brawijaya ke puncak Lawu melewati Candi Ceto, kemudian berhenti di sebuah sumber mata air tempat moksanya Dewi Anggras Manis. Saat berada di Patirtan, ke-7 orang resi memperoleh wangsit agar Prabu Brawijaya dan para resi lebih dulu mensucikan diri sebelum melanjutkan perjalanan ke atas puncak Gunung Lawu. Kita sampai di Sendang Patirtan Sabto Resi Pamoksan Brawijaya. Nah, di bawah sana ada warung juga, kalian bisa istirahat, bisa makan juga. Dan ini airnya nyegerin sih kalau berendam. Di, ada kupu-kupu. Halo. Pindah dong. Gak mau. Nggak mau nih, Oh, suka nggak sama mau. kamu kali Mas. Besti,
Caps yuk. Semangat, semangat, semangat. Baru pos 1. Ya ampun. Teman-teman yang baik hati, sekarang kita berada di pos 1 dan lagi menanam bibit kopi. Semoga bisa untuk menjaga ekosistem dan bermanfaat bagi makhluk hidup ya. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, kita mau menanam bibit kopi. Tabung oksigen nambah lagi. Mari kita budayakan menanam buat anak cucu kita. Biar oksigennya selalu terjaga di pos 1 Gunung Lawu. Semoga bermanfaat untuk alam. Mr. Cepot. Nikmati hasil bumi, biji tanam kembali. Jika ikan terakhir telah ditangkap, jika pohon terakhir telah ditebang, dan jika sungai terakhir telah kering, manusia baru sadar bahwa uang tidak bisa dimakan. Medan pendakian Gunung Lawu lewat jalur Candi Cito ini yang harus sangat kita waspadai, salah satunya adalah akar pepohonan yang sangat licin, apalagi ditambah saat kondisi sedang hujan. Karena jika kita lengah atau kurang fokus, kita bisa akan terpeleset dan bahkan jatuh saat tidak sengaja menghindari. Di depan terlihat ada penunjuk arah untuk jalur pendakian ke puncak Gunung Lawu. Saat ini memasuki rute tanjakan tinggi lagi. Sekarang kita sampai di pos 2 untuk istirahat. Makan dulu guys. Pot. No, koki coy, koki. Teman-teman, saat ini kita sudah sampai di tengah perjalanan pendakian menuju pos 2. Dan di pos 2 tadi, waktu kita istirahat makan, kondisi cuaca tiba-tiba hujan datang. Jadi kita langsung gerak cepat, packing dan segera melanjutkan perjalanan mendaki dengan menggunakan jas hujan. Kita tadi belum sempat mengambil gambar lebih lengkap, mulai dari pos 2, kemudian lanjut ke pos 3 dan sampai di titik perjalanan sekarang, karena kondisi cuaca yang tidak memungkinkan kita mengambil gambar. Saat ini beruntung kondisi hujan reda, jadi kita bisa mengambil gambar sebentar di waktu sore menjelang malam. Alhamdulillah, pagi ini cerah. Kita siap untuk melanjutkan pendakian lagi. Karena kondisi pendakian tadi malam, cuaca hujan berlanjut terus. Sampai akhirnya kami memutuskan harus bermalam di pos 4.
Jadi, kita di perjalanan tadi malam tidak bisa mengambil gambar karena mengingat untuk keamanan alat dan keselamatan tim. Ini kita di depan pos 4. Di pos 4 ini kita dapat melihat pemandangan Gunung Merapi dan Gunung Merbabu dengan sangat jelas. Oke teman-teman, sekarang saya mau melanjutkan eksperimen saya kembali. Saya sekarang lagi di pos 4 dan ini sekitar pukul 8. Kita mau jalan ke pos 5 dan seterusnya. Baik, ikuti saya lagi. Isi mas. Teman-teman yang baik hati, alhamdulillah kita mau melanjutkan pendakian ini bisa bertemu dengan burung jalak kuning gading yang menurut cerita pada zaman dahulu adalah seorang kiai pengikut Prabu Brawijaya V yang pergi ke sebuah dataran tinggi untuk menjalankan amanat raja, dan dataran tinggi tersebut yaitu Gunung Lawu. Masyarakat meyakini burung ini sering menjadi penunjuk jalan pendaki agar tidak tersesat. Namun, diyakini burung tersebut adalah binatang goib penunggu Gunung Lawu. Ada yang menyebut burung Kiai Jalak nama lain dari Wongso Menggolo, yaitu pengawal Prabu Brawijaya V yang akhirnya moksa di Hargodalem, puncak Gunung Lawu. Kiai Jalak amat sakti dan bisa berubah menjadi seekor burung yang kini diberi nama burung jalak kuning gading oleh masyarakat setempat. Konon, burung jalak jelmaan Kiai Sakti itu hanya akan menampakkan dirinya pada pendaki yang bertujuan dan berakhlak baik. Kondisi jalur pendakian lebih curam nih, Besti. Dari pos 3. Teman-teman, tadi kita disambut oleh burung jalak kuning gading. Burung tersebut biasanya sering menunjukkan jalan kepada para pendaki. Terus di belakang saya ada pemandangan puncak Argotiling. Argotiling atau Dumiling diyakini juga oleh masyarakat sebagai tempat moksanya Ki Sabdopalon. Sabdopalon adalah abdi dalam Prabu Brawijaya. Tempat ini merupakan punden yang dipercaya sebagian orang untuk melakukan ritual meminta petunjuk kepada Sang Pencipta. Perlu kehati-hatian melintasi jalur ini, apalagi jika mendaki saat musim hujan, karena jalur akan berubah menjadi sangat licin. Di perjalanan menuju ke pos 5, kalian sudah bisa menjumpai bunga edelweiss. Jadi kita sebagai pendaki sebaiknya kita perlu melestarikan bunga edelweiss, karena bunga edelweiss cuma tumbuh di dataran tinggi, dan sekarang bulan ini bulan Mei udah mulai kuncup. Jadi bunga edelweiss mulai mekar sekitar bulan Juli sampai Agustus ya teman-teman. Kita sebagai makhluk yang
berperasaan dan berakal. Mari kita merawat bunga edelweiss bersama-sama ya teman-teman. Jalur Ceto ini memang jalur terpanjang untuk pendakian ke Gunung Lawu. Jalur pendakian ke pos 5 ini banyak medannya yang hanya cukup untuk dilewati satu orang saja. Jadi kita harus selalu hati-hati dan konsentrasi ya guys. Ingat juga, dalam mendaki jangan mengeluh dan usahakan selalu berpikir positif ya. Istirahat dulu nih. Tapi kabut tebal sudah terlihat menghampiri lagi. Kita putar lagi ke pos 5. Oke, seperti yang kalian lihat di belakang, di sana ada sabana kecil. Kalian bisa ngecamp di sana. Nah, ini lokasinya mendekati sebelum pos 5. Wah, kita masuk ke jalur tanjakan tinggi lagi. Besti, selalu jaga langkah kaki ya, agar pijakan kaki kita aman menapak di medan jalur pendakian yang ekstrim ini. Oke teman-teman, kita udah nyampe di pos 5. Lokasinya lumayan luas sih, untuk ngecamp juga nyaman. Baik, kita akan lanjut lagi. Di pos 5 ada tempat penyimpanan sesajen yang saat ini di dalamnya terdapat dupa yang masih menyala. Tempat ini sama seperti yang ada di pos 2, 3, dan pos 4. Lokasi di pos 5 ini juga sering disebut bulak peperangan karena cerita kisah pertempuran antara pasukan kerajaan Majapahit pimpinan Brawijaya V dengan pasukan kerajaan Demak yang dipimpin Raden Patah. Bahkan menurut masyarakat setempat, suara pertempuran tersebut masih sering terdengar sampai sekarang. Kita sudah berada di Kupak Menjangan, dan di sini jalur pendakian mulai lebih landai dengan pemandangan padang sabana yang luas sekali. Kupak Menjangan menjadi tempat camp favorit para pendaki. Saat musim hujan, pendaki bisa menemukan sumber air yang terbentuk dari genangan air hujan, dan genangan air tersebut biasanya jadi tempat minum menjangan atau rusa yang ada di Gunung Lawu. Semangat mas, semangat tuh. Kita udah sampai di Sabana. Bentar lagi juga mau sampai puncak nih. Bawaan segini masih banyak. Bismillah. Mau ketemu sama leluhur kita. Yuk, jalan lagi.
Bismillahirrahmanirrahim. Bentar lagi kita mau nyampe ke Pasar Dieng. Lumayan menguras tenaga. Bisa kurang lebih berapa lagi, Bot? Jam. Nggak nyampe lah. Nah, Yuh. Wilayah Pasar Dieng atau ada juga yang menyebutnya Pasar Setan. Jika pendaki tidak fokus akan membingungkan saat melewatinya dan hilang arah atau bahkan tersesat. Konon sering terdengar suara-suara keramaian seperti kerumunan orang di pasar sedang melakukan kegiatan tawar-menawar dan jual beli. Hai, alhamdulillah udah hampir puncak. Bentar lagi sampai di Hargo Dalam. Dikit lagi ya. Wits, awan di langit terlihat sangat dekat sekali. Hargo Dalam merupakan tempat sakral yang dipercaya masyarakat sebagai tempat pertapaan dan moksanya Raja terakhir Majapahit, Prabu Brawijaya V. Ditandai dengan adanya batu nisan yang dipercaya sebagai petilasan, dan penduduk sekitar menyebutnya sebagai Sunan Lawu. Moksa sendiri merupakan istilah dalam ajaran Hindu-Buddha untuk melepaskan ikatan keduniawian. Jadi, selain mendaki gunung, kita juga bisa belajar mengenal sejarah lewat peninggalan-peninggalan yang ada. Nah, ini kan kita udah sampai di puncak kedua Lawu, dan saya masih mengenakan home dress dari Batik Baladewa. Kalian penasaran gak sih rasanya kayak gimana? Jadi saya bakalan menjelasin yang saya rasain nyaman, dan home dress ini nggak bikin gerah, malah bikin sejuk di badan gitu loh. Jadinya nyaman banget sih kalau dipakai mendaki. Mungkin suatu saat kalian bisa nyobain ya. Jangan lupa beli home dress Batik Baladewa. Love you. Alhamdulillah, amin. Sampai Hargo Dumilah di puncak Gunung Lawu. Masyarakat menyebut Hargo Dumilah adalah puncak kebatinan. Di sini selain ada tugu penanda puncak tertinggi Gunung Lawu, juga ada monumen Hari Gunung Sedunia pertama kali di tahun 2018. Atas nama masyarakat internasional dari 202 negara. Dan saat ini di Hargo Dumilah saya ditemani lagi oleh burung jalak kuning gading. kita sudah sampai di puncak Gunung Lawu di Hargo Dumilah di ketinggian 3.265 dpl. Batik Baladewa. New Generation International Batik, Batik Baladewa. Hi, ich bin Kathi aus Deutschland, bin gerade nach Bali gekommen, total verliebt in die Landschaft hier, genauso wie in mein neues Kleid von Batik Baladewa. Das Material ist so toll und es ist so flowy, perfekt für die Temperaturen hier.